Shalom, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ibadah keluarga bersama dengan jemaat GPB Pelita Jakarta Timur pada hari ini Rabu 28 Juli 2021. Salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh pelayan yang bertugas saat ini menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih dalam ibadah ini. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Bapak Sokota. Mari kita beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Melalui ibadah ini, mari kita menghayati karya penciptaan Allah yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Datanglah menghadap Tuhan dengan ungkapan syukur. Mari kita kidungkan pujian dari Gita Bakti 221 bait 1. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita ungkapkan Mazmur pujian dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 12. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Demikian Mazmur pujian, jemaat dipersilakan duduk kembali. Nyanyian umat dari Gita Bakti 23 bait 1.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, kita tenang sejenak, memohonkan Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan dan pemberitaan kita. Kita berdoa, saudara-saudara, dalam kekalutan hidup, sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, termasuk dalamnya anak-anak milik Tuhan sendiri. Ketika COVID-19 memporak-porandakan berbagai kehidupan di segala bidang yang membuat penderitaan, kesusahan, kemelaratan, tangisan, dan ratapan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang mengatur semuanya bagi kehidupan keselamatan kami. Kami percaya bahwa apa yang kami hadapi dan alami ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Mengingat bahwa hanya ada satu-satunya kuasa yang mampu melepaskan kami dari derita hidup ini, itulah kuasa Allah sendiri. Karena itu beri kami pemahaman yang indah lewat kuasa Roh Kudus Tuhan ketika kami mau membaca dan memahami firman Tuhan di malam hari ini. Supaya dengan terang firman Allah inilah kami dimampukan untuk menatap ke depan, untuk mampu berjalan bersama dengan Tuhan, mengatasi berbagai problem hidup ini, dan meyakini setiap saat bahwa hanya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kami, untuk kami jalani dan kami atasi apapun persoalan itu dalam hidup kami semua. Berbicara bagi kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang berdiri untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 20 pada ayatnya yang ke-20 yang menyatakan demikian, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Haleluya. Coba dipersilakan duduk kembali.
Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Sekalipun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi saya mau mengajak kita semua untuk meyakini bahwa di mana 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, di situ Ia hadir. Maka percayalah bahwa Tuhan pun ada, mendampingi saudara sekalian untuk menghayati, memahami firman ini sebagai bekal perjalanan hidup ke depan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel adalah bangsa yang menyandang predikat sebagai umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan Allah tidaklah berarti bahwa dengan demikian Israel bisa melakukan apa saja sekehendak hati mereka. Tetapi sebaliknya, hendaknya mereka memahami hidup mereka itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan karena itu ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itulah harus menjadi pilihan satu-satunya buat mereka. Harus menjadi ciri hidup mereka untuk mengisi pola pikir, pola tingkah laku hidup mereka. Mengingat Allah yang mereka sembah itu adalah Allah pemegang kuasa pemerintahan satu-satunya atas kehidupan mereka semua. Alkitab memang menceritakan kepada kita ada Musa, ada Yosua, ada para hakim, ada raja-raja yang memimpin bangsa itu sejak mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, sampai memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Saudara-saudara. Tetapi tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu hanya merupakan alat yang Allah pergunakan untuk melakukan rancangan keselamatan Allah itu bagi dunia ini. Dan itu berarti mereka pun harus taat dan setia pada aturan, ketetapan, hukum yang Allah berikan sendiri buat hidup mereka. Dalam posisi seperti itu, saudara-saudara, Alkitab juga menceritakan bahwa seluruh keberadaan hidup umat itu ditentukan dan dirancang oleh Allah dan bukan oleh para pemimpin mereka yang selalu berada bersama dengan mereka dalam perjalanan hidup itu, saudara-saudara. Jatuh dan bangunnya mereka dalam perjalanan hidup mereka, susah ataupun senangnya mereka, selalu berlangsung dalam rancangan dan kehendak Allah sendiri, supaya bangsa itu tidak lagi berpikir untuk menggunakan Allah lain yang harus mereka sembah di samping Allah mereka sendiri, Allah pencipta alam semesta ini.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mengherankan. Supaya Israel tetap setia pada Allah. Maka dikatakan ada berbagai ketetapan, ada berbagai aturan yang Allah gunakan sebagai payung hukum untuk mengatur tata kehidupan bangsa itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian. Payung hukum itulah yang akan membuat umat itu tidak bisa melakukan sekendak hati mereka. Tetapi mereka harus melakukan keinginan-keinginan Allah yang dituangkan dalam ketetapan peraturan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuannya adalah supaya Allah itu selalu dipermuliakan dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Mereka harus membuat hidup mereka itu menyenangkan hati Allah. Tidak ada pilihan lain yang Tuhan inginkan dari hidup mereka. Dan salah satu aturan yang Allah tetapkan bagi umat Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah aturan mengenai hukum perang. Sebagaimana kita baca dalam bacaan kita tadi saudara-saudara, bahkan di seluruh ayat dalam kitab Ulangan pasal 20 ini. Hukum tentang perang ini hendaknya tidak kita pandang sebagai hal yang negatif. Kenapa Allah harus mengatur tentang perang? Bukankah Allah itu Allah yang penuh kasih? Bukankah Allah itu Allah yang penuh kuasa untuk menghadirkan kedamaian bagi manusia? Tapi marilah kita pandang aturan ini dari sudut pandang iman. Bahwa semua yang Allah berikan ini selalu berorientasi pada rancangan keselamatan bagi manusia yang sudah Ia tetapkan sejak penciptaan alam semesta ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Hukum ini diberikan kepada Israel bukan supaya Israel selalu memerangi bangsa-bangsa yang ada. Tapi hukum ini diberikan karena atau mengingat sejarah perjalanan umat itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka harus melalui daerah-daerah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kemungkinan besar melewati daerah-daerah itu, Israel akan diserang. Israel akan menghadapi peperangan yang begitu dahsyat yang menakutkan hidup mereka, saudara sekalian. Hukum ini diberikan juga tidak untuk membuat Israel itu seenaknya membantai manusia yang ada, merusakkan alam yang ada, sebagaimana bangsa-bangsa pada saat itu. Tapi Allah menghadirkan hukum ini untuk mengingatkan Israel sebagai umat ciptaan Allah. Mereka harus menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa di mana mereka harus melewati wilayah-wilayah mereka semua, saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita catat dari aturan perang ini, saudara-saudara.
Yang pertama mau dikatakan begini. Kalau Israel menghadapi kota atau daerah bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka tidak menghendaki Israel itu melewati batas-batas wilayah mereka dan harus menghadapi peperangan, maka hal yang pertama Allah mau katakan dalam ayat 2 sampai 4 dalam Ulangan pasal 20 itu adalah ketaatan, keyakinan yang sungguh kepada Allah. Imam-imam harus berdiri di depan umat itu dan mengingatkan bangsa Israel, Allah akan berperang melawan mereka. Oleh karena itu ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan hidup itu harus jauh dari hidup mereka. Mereka harus punya pegangan. Mereka harus punya prinsip hidup bahwa bersama Tuhan kemenangan ada di pihak mereka. Saudara-saudara, dan itu berarti bahwa apa yang Allah tetapkan buat mereka ini menjadi landasan utama untuk mereka pegang teguh sepanjang perjalanan hidup mereka semua. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain untuk Israel berharap pada Tuhan, menyerahkan hidup mereka dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh kepada Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hal yang pertama yang boleh kita catat. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10 sampai 15 dikatakan Israel diminta melakukan apa yang dikehendaki Allah dari kehidupan mereka dan bukan apa yang mereka kehendaki sendiri. Bukan pula apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Allah menghendaki adanya perdamaian. Di situ dikatakan dalam ayat 10. Kalau kamu menghadapi peperangan itu dalam satu kota dan kota itu, dan kamu menawarkan perdamaian bagi kota itu dan mereka menerimanya, maka masyarakat kota atau bangsa itu pun harus diperlakukan oleh Israel sebagai orang-orang yang merupakan bagian hidup mereka. Hidup mereka harus dimanusiawikan dan tidak boleh ada pertumpahan darah apapun juga. Mereka harus bekerja menjadi pelayan umat Israel. Tetapi kalau kota atau bangsa itu melawan dan memerangi mereka, dan Allah menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan umat Israel, dikatakan bahwa seluruh kaum lelaki harus dibunuh mati tanpa kecuali. Terkecuali adalah perempuan dan anak-anak. Binatang dan kekayaan yang ada dalam kota itu harus dirampas menjadi milik bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sadari, mari kita lihat keunikan dalam aturan Tuhan ini. Tadi saya bilang, apakah memang Tuhan itu kejam, bengis,
dalam memberikan aturan perang ini. Kalau bangsa itu tidak menghendaki perdamaian lalu melakukan peperangan dan mereka kalah lalu Israel harus menghukum atau membunuh orang-orang lelaki, apakah itu bukan kasih Allah? Bukan karena kemarahan Allah dan bukan kasih Allah? Sekali-kali jangan kita berpikir seperti itu, saudara-saudara. Tapi semua yang Allah lakukan itu dalam rangka rancangan keselamatan Allah sendiri bagi orang-orang kepunyaannya. Allah yang menciptakan manusia, dan karena itu ketika manusia berupaya menghalangi rancangan keselamatan Allah itu bagi dunia ini, hukuman pasti berlaku atas mereka. Dan itu yang Allah berikan sebagai ketetapan bagi umat Israel. Allah punya kuasa atas hidup manusia, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Yang ketiga, mau dikatakan begini. Bila harus Israel menghadapi peperangan, maka Israel diminta untuk melindungi alam ciptaan Allah lainnya. Dalam hal ini, pohon-pohonan yang ada. Bacaan kita ayat 19 dan 20, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Hal ini penting. Ada keterikatan, ketergantungan antara manusia dan alam. Tadi kita sudah bicara tentang ketergantungan hidup manusia kepada Allah. Israel harus menaati perintah Allah. Terhadap ketergantungan sesama manusia, Israel diminta untuk memanusiakan sesama mereka. Jikalau mereka setia untuk melakukan perdamaian, ada keselamatan buat umat atau bangsa yang memerangi Israel. Tapi kalau tidak, pasti akan ada hukuman. Dan yang terakhir ini dikatakan bahwa Israel harus menjaga, memelihara alam ciptaan Allah yang lain. Tidak boleh sembarangan Israel melakukan menurut kehendak hati mereka, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dalam bacaan kita tadi mau memberikan ingatan buat kita semua. Pohon-pohonan kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa semua tumbuhan yang berbiji-biji, semua pohon buah-buahan yang berbiji, aku berikan kepada kamu sebagai makananmu. Mari kita sadari, sebenarnya sejak penciptaan itu manusia hidup dari apa yang Allah berikan buat manusia. Sebenarnya yang manusia nikmati sejak penciptaan itu berasal dari buah-buahan yang ada. Karena itu sampai sekarang ini kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, saudara sekalian, orang Barat sebelum dia makan makanan nasi atau roti, dia makan buah duluan. Karena buah itu merupakan makanan awal ketika manusia dihadirkan ke tengah-tengah dunia ini. Ada berbagai vitamin, zat-zat nabati, ada berbagai protein yang diberikan lewat buah itu bagi pertumbuhan hidup ini. Dan karena itu Tuhan tidak menginginkan apa yang sudah Ia atur sedemikian indah dirusakkan oleh manusia. Israel harus menaati aturan itu. Pohon yang tidak berbuah, silakan kamu tebang. Jadikanlah sebagai tameng.
Jadikanlah itu sebagai penghalang dari penyerangan bangsa yang menyerang kamu, supaya kamu menjadi selamat. Tapi jangan ditebang pohon-pohon yang berbuah tadi, karena itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia juga, saudara-saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita atau bagi kita, hukum tentang perang ini pun perlu kita miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Sebab sekalipun hingga kini kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah menyaksikan ada perang antar bangsa. Tetapi mari kita sadari, yang kita hadapi masa kini adalah perang untuk mengalahkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini lebih hebat dari perang-perang manusia masa lampau itu. Orang boleh melihat orang lain, orang boleh mempersalahkan orang lain. Tapi memerangi dirinya sendiri itu terlalu sulit. Dan itu yang harus kita perangi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harus bersyukur pandemi COVID-19 mengajar kita semua untuk belajar memahami kehendak Allah. Ada rancangan keselamatan Allah yang diberikan bagi manusia dunia ini, termasuk kita semua. COVID-19 itu harus kita lihat dalam terang firman Allah. Ketika manusia sudah terlalu berdosa di hadapan Allah. Dalam keseluruhan pasal 20 kitab Ulangan ini dikatakan, ada janji-janji keselamatan. Tapi ada juga janji-janji kutuk yang Allah sediakan ketika Israel tidak mau menuruti keinginan Allah itu. Penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya, kekeringan akan Israel alami. Dan itu kita alami masa kini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sikap mementingkan diri sendiri, keluarga, suku, ras, agama, membuat persoalan demi persoalan muncul. Seakan-akan manusia tidak lagi memahami Tuhan punya kuasa atas hidup ini. Orang boleh berpikir bahwa dia mampu melakukan segala hal dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Padahal kita semua adalah orang beragama. Pandemi COVID-19 mengajar kita, mari kita kembali dan takut akan Tuhan. Dia menuntut kita selalu beribadah kepada Tuhan. Dia menuntut kita untuk selalu berada dalam keluarga rumah tangga kita. Hidup bersama dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kasihi. Lalu dia juga menuntut kita untuk selalu menghargai, menjaga, memelihara alam ciptaan Allah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah pendapat dari seorang dokter berkebangsaan Amerika. Dia katakan COVID-19 adalah virus, bukan bakteri. Dan virus itu tidak melayang-layang di udara. Virus itu tidak melekat di pakaian atau di benda-benda padat yang ada. Tapi dia bisa hidup. Ketika ada orang yang meludahi, orang yang batuk, orang yang kena penyakit,
akan membawa hal itu. Ketika kita mendekat dengan dia pasti akan terjangkit. Karena itu dokter itu mengatakan harus selalu kita cuci tangan. Orang yang memakai kalau dokter memakai sarung tangan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien, orang yang memakai sarung tangan itu adalah keliru kalau dia bukan dokter. Sebab justru memakai sarung tangan itu akan memudahkan virus itu melekat di atas atau pada sarung tangan itu. Dan sadar atau tidak ketika kita mengalami panas yang hebat dan kita mengoles tangan itu ke depan wajah kita, maka kita akan terkena virus itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jarak antara orang yang satu dengan lain menurut dokter itu harus 2 meter jaraknya. Ini yang memudahkan kita untuk bebas dari COVID itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, dia bilang, silakan Anda keluar menikmati udara sehat. Di taman-taman, di pohon-pohon, di laut, dan di mana tempat yang bisa menghirup udara segar. Karena di sana tidak ada virus yang bisa Anda hadapi. Di rumah pun silakan Anda buka masker karena tidak ada virus yang ada di sana. Virus itu ada ketika Anda berhubungan dengan orang lain, bersalaman dengan orang lain dan tidak mencuci tangan, maka Anda akan mengalami itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya, mari kita perangi apa yang merupakan yang dalam hidup ini kita rasakan. Itu yang benar bagi kita semua. Orang sering mengungkapkan yang benar bagi dia itu yang paling penting. Orang mau bicara apa, pusing amat. Yang ada pada saya itulah yang paling benar. Tapi Tuhan mengingatkan kita semua, kembalilah kepada Allah sendiri. Sebab bersama dengan Tuhan, dalam keterikatan dengan Tuhan, maka semua beban-beban hidup kita akan bisa diangkat lalukan. Saudara-saudara sekalian, kiranya itulah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan selalu. Kita harus selalu hidup bersama keluarga, bersama anggota rumah tangga kita, tetangga kita dan seterusnya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dan kita selalu menyayangi alam di mana kita berada. Sebab kalau alam itu rusak, maka yang menjadi menderita, yang menjadi susah adalah manusia sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengalaman tanah longsor, pengalaman banjir bandang, pengalaman tsunami, itu adalah karena karya manusia. Emosi dan egoisme manusia yang merusak alam semesta ini. Mari kita kembali. Kita sadari alam ciptaan Tuhan. Allah ciptakan buat hidup kita ke depan. Karena itu harus kita pelihara, kita jaga, kita lestarikan dengan penuh sukacita. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kita semua. Amin. Kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 335.
suburan, Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semuanya lalu gerak, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Jemaat, mari kita berdoa. Dan doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mengajar kami untuk menghayati. Tuhan menginginkan hidup manusia itu selalu ada dalam rangkulan penyertaan Tuhan sendiri. Tuhan menginginkan hidup kami di antara sesama kami dalam kedamaian, dalam kebersamaan, saling menopang, saling mengasihi. Tuhan juga menginginkan ketergantungan kami pada alam sekitar ini demikian penting. Karena alam ini tumbuhan, hewan, dan semua yang ada di laut merupakan bagian yang Allah berikan bagi kehidupan kami semua sepanjang masa. Semua yang Tuhan ciptakan itu mulia dan berharga dalam pandangan mata Allah demi kehidupan manusia. Karena itu tuntutan Tuhan buat kami semua untuk menjalani hidup ini dari waktu ke waktu adalah ketaatan dan kesetiaan kami kepada Allah, pemberi hidup ini, pencipta alam semesta ini. Kami patut bersyukur dan memuliakan nama Tuhan setiap saat. Karena tanpa Tuhan, hidup ini menjadi sia-sia dan binasa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami selalu akan dikelilingi dengan suasana sukacita bahagia, damai dan sejahtera senantiasa. Tuhan Yesus, dalam kebersamaan dengan sesama kami pun, Tuhan menuntut kami untuk menjadikan sesama kami sebagai manusia ciptaan Allah yang mulia. Memanusiakan manusia dalam seluruh karya, pekerjaan, kehidupan yang ada. Perang kadang menjadi bagian hidup manusia ketika perdamaian tidak dapat disepakati. Tetapi perang itu pun akan menimbulkan bencana buat manusia. Dan karena itu Tuhan selalu memberikan aturan-aturan supaya manusia itu mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Dalam hubungan dengan alam, Tuhan pun mau mengingatkan kami. Karya ciptaan Allah yang indah itu tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dirusakkan oleh manusia. Tetapi manusia harus berusaha. Manusia harus bisa mengolah dan memeliharanya sebagai bagian kehidupan manusia sendiri.
Bila manusia merusakkan alam ini, maka yang akan menderita adalah manusia sendiri. Terima kasih Bapa, karena itu topang kami. Bimbing kami semua supaya kami sadar bahwa yang Tuhan berikan ini indah adanya. Mengandung nilai-nilai beriman yang kokoh yang harus kami miliki, kami jalani, kami hidupi dari waktu ke waktu. Hanya dengan melakukan kehendak Allah itulah kami boleh disebut sebagai waris-waris kerajaan Allah. Anak-anak milik kepunyaan Tuhan sendiri yang selalu dilindungi, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 12. Lihatlah kami Bapa. Dalam keterpurukan karena pandemi COVID-19 di bidang ekonomi. Tapi Tuhan mengajarkan kami semua untuk saling menopang. Dan karena itu di tengah-tengah peristiwa bencana COVID-19 ini, selalu ada pelayanan-pelayanan diakoni yang merupakan wujud nyata keterpanggilan kami melayani dan bersaksi di tengah-tengah dunia, memanusiakan manusia yang ada di sekitar kami, khususnya umat seiman yang ada. Kami sadar bahwa dalam keterbatasan berpikir, dalam keterbatasan hidup yang ada ini, kami harus juga menghadapi kenyataan banyak di antara saudara kami yang dipanggil pulang oleh Tuhan akibat berbagai penyakit khususnya COVID-19. Kami tidak bisa berbicara banyak tentang apapun juga yang terjadi seperti ini. Siapa yang salah dalam hal ini? Karena berbicara tentang persoalan itu ada begitu banyak para dokter, para medis yang sudah berupaya untuk memutuskan mata rantai COVID ini. Tetapi mereka juga terpaksa harus terkapar mati demi menolong orang lain. Ada pemerintah yang selalu berusaha untuk mengatasi COVID-19 ini lewat kerja mereka. Menghadirkan berbagai macam hal untuk memberikan vaksinasi bagi umatmu masyarakat yang ada. Sekalipun pemerintah selalu menghadapi tantangan dari masyarakat, dari golongan-golongan tertentu, menghina, mencemarkan nama baik, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu, kami hanya memohonkan kekuatan buat pemerintah kami, supaya mereka tidak sampai merasa terhina dan mengambil sikap memberontak terhadap apa yang mereka hadapi. Tapi dengan penuh senyum, dengan penuh kasih, mereka selalu setia untuk berupaya mengatasi COVID-19 ini. Dan Tuhan kiranya menyertai mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, khusus dalam jemaat pelita ini. Dimanapun mereka, baik di rumah ketika mereka positif COVID-19 dan harus menjalani masa isolasi mandiri. Mereka pun tidak tahu obat apa yang harus mereka gunakan. Berbagai media menceritakan tentang berbagai macam obat, bahan-bahan alamiah yang ada yang harus dipakai.
Tapi semua itu kadang membuat manusia juga harus pasrah ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Inilah yang perlu kami sadari Bapa. Supaya imun kami bertambah, hal yang paling penting adalah bersandar pada Tuhan. Di samping kami harus menikmati makanan pemberian Tuhan lewat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang Allah siapkan buat kami semua. Jangan tinggalkan kami bersedih. Jangan tinggalkan kami mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Supaya dengan mengandalkan Tuhan itu, kami boleh melihat kenyataan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan kami semua. Pendeta Nyonya Ellen sebagai ketua majelis jemaat yang ada dalam jemaat ini, PHMJ, majelis sektor yang ada, yang selalu berupaya untuk melayani jemaat dengan penuh sukacita dalam suka ataupun duka. Tuhan memberkati mereka semua. Semua yang berupaya untuk saling menopang sesamanya, limpahi mereka dengan berkat dan karunia yang berlimpah-limpah. Bahkan bagi jemaat dari sektor 1 sampai sektor 12, yakinkan mereka apapun juga yang mereka hadapi dan alami, ada Tuhan yang setia mendampingi mereka. Dan karena itu mereka tidak usah menjadi takut, bimbang, kecewa, gentar, dan sebagainya. Tapi mereka selalu bersyukur. Mereka selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan setia buat hidup mereka. Kami berdoa untuk majelis pendamping hamba-Mu, saudara-saudara hamba-Mu, adik-adik hamba-Mu, yang boleh menopang hamba-Mu dalam ibadah ini, baik sebagai pemain musik, pemandu lagu, operator sound system, dan multimedia. Tuhan memberkati hidup mereka semua dalam lingkupan kebesaran kasih sayang Tuhan. Apapun juga yang mereka dambakan, mereka rindukan, cukupkan itu buat mereka semua Bapa. Terima kasih. Kiranya ibadah kami di malam ini berharga di hadirat Bapa yang Maha Kudus. Lalu ampuni salah dan dosa kami Bapa. Sempurnakan doa kami ini dalam doa-Mu yang sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami semua demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Nyanyian persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 146. Jemaat diundang mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Saat ini kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab kami meyakini bahwa dari Engkau sendirilah persembahan yang kami berikan, dan dengan sukacita kami menyerahkannya kepadamu. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi yang perlu disampaikan dalam ibadah keluarga malam hari ini. Berikut Warta Pelita 28 Juli 2021.
Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Pulanglah dengan dalam damai sejahtera dan biarlah kita menjadi berkat buat orang lain. Mari kita menyanyi bersama sambil berdiri dengan melakukan Kidung Jemaat 322. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah keluarga hari ini Rabu 28 Juli 2021 bersama Jemaat GPB Pelita Jakarta Timur telah selesai. Kami semua yang bertugas dan melayani mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.